Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami kelompok 71 akan membahas tentang hasil kuliah kerja nyata di usaha UMKM Aqua Angga. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nurholis Nugraha, yang kedua ada Hasmi Gaziana Zikrila, yang ketiga ada Titan Gusti Wijayanti, yang keempat ada Surya, dan yang terakhir ada saya Muhammad Syarozi. Laporan ini kami berjudul Analisis Digital Marketing dan Digital Accounting pada UMKM Cimahi. Studi kasus Aquascape Aqua Angga di Jalan Mahar Marta Negara. Aquascape didirikan oleh Daniel Herlangga atau yang sering disebut Angga yang beralamat di Cimahi. Usia Angga saat ini yaitu 30 tahun. Awal mula didirikan Aquascape pada bulan Februari 2020, tetapi baru terbentuk toko pada bulan Mei 2021. Sebelum Angga membuat Aquascape ini, beliau bekerja di Jakarta dan pada saat bekerja di Jakarta, beliau mempunyai hobi memelihara ikan cupang. Pada saat itu, Angga awalnya hanya mencoba-coba mempromosikan ikan cupangnya. Ternyata kerabat di kantornya tertarik membeli ikan cupang yang dijual oleh Angga. Pada saat COVID-19 melanda Indonesia, Angga pun terkena dampaknya, yaitu dirumahkan dari kerjaannya. Pada saat Angga dirumahkan, dia mencoba menggali informasi tentang Aquascape Design dan mengikuti komunitas Aquascape Bandung, yang di dalamnya membahas segala macam tentang Aquascape Design. Pada saat Angga mengikuti komunitas tersebut, dari sinilah muncul ide membuat bisnis Aquascape di Cimahi. Karena menurut Angga dari sisi komersil bisnis ini cukup besar. Visi Angga membuat usaha ini karena beliau ingin ada bisnis Aquascape dari Cimahi, sehingga masyarakatnya lebih mengenal Aquascape Design ini. Dalam hal mempromosikan produknya, Angga menggunakan sosial media untuk mengenalkan produk-produk Aquascape kepada peminatnya agar mengetahui bisnis ini. Tetapi Angga belum menggunakan e-commerce dalam penjualan Aquascape. Produk yang ada di Aquascape ini bermacam-macam. Ada barang-barang elektronik akuarium, tanaman, ikan, dan aksesoris akuarium. Akuarium custom, pembuatan bonsai, bahan baku Aquascape. Yang diharapkan oleh Angga yaitu ingin Aquascape seperti cafe, yang membuat bisnis Aquascape ini menjadi unik karena menyatu antara kafe dan usaha Aquascape. Minimal pendapatan per harinya 100.000, maksimal pendapatan paling besarnya 500.000. Kalau ada yang custom atau project bisa sampai ratusan juta. Angga membuat produk output yang dihasilkan ada 2 produk dan jasa. Kriteria pembeli di atas 20 tahun, peminat Aquascape Design, dan memiliki pendapatan tetap. Selanjutnya ada analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT yaitu ada faktor internal. Di dalam faktor internal yaitu ada strength atau kekuatan. Yang pertama, Aquascape memiliki pengertian pemandangan air. Kurang lebih Aquascape ini adalah akuarium yang dikonsep membentuk sesuatu pandangan khusus yang hidup dan kompleks. Selanjutnya, umumnya akuarium itu berfokus pada keindahan ikan-ikan yang hidup di dalamnya. Aquascape dapat dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan, khususnya kesehatan mental kamu. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu kesulitan dalam memelihara ekosistem akuarium. Pemilihan tanaman juga dipengaruhi fauna yang akan digunakan di Aquascape. Selanjutnya ada faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal ada opportunities atau peluang, yaitu bisnis jasa untuk program perencanaan atau jasa setup Aquascape. Selanjutnya, bisnis budidaya tanaman dan ikan yang dipelihara di dalam akuarium cukup dinikmati hampir setiap kalangan. Bisnis menjual berbagai produk akuarium seperti ikan, tanaman hias, batu hias, berbagai aksesoris. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Produk Aquascape saat ini banyak penjual akuarium di pasaran dengan harga yang sangat relatif rendah sekali, tetapi belum tentu kualitas yang diberikan sama dengan produk yang dijual.
saya Muhammad Sarozi akan menjelaskan tentang bagaimana sih penerapan digital marketing di tempat usaha Aquangga ini. Sebelum masuk ke penerapannya, yuk kita cari tahu lebih dulu apa sih arti dari digital marketing itu. Lebih dari itu, kita juga harus mengetahui dasar dari digital marketing itu sendiri, yaitu pemasaran. Nah, pemasaran menurut Kotler tahun 2018 adalah proses di mana perusahaan melibatkan pelanggan membangun hubungan baik dengan pelanggan dan menciptakan nilai untuk pelanggan sehingga dapat mendapatkan nilai atau umpan balik yang baik dari pelanggan dalam rangka untuk meningkatkan profit dan ekuitas pelanggan. Nah, kita sekarang masuk ke digital marketingnya itu sendiri nih. Digital marketing menurut Heydrich dan Stragles tahun 2019 jilid 1 adalah perkembangan dari digital marketing melalui web, telepon genggam, dan perangkat games menawarkan akses baru periklanan yang tidak digembur-gemburkan dan sangat berpengaruh. Jadi, mengapa para marketer di seluruh Asia tidak mengalihkan pengguna budget dari marketing tradisional seperti TV, radio, dan media cetak ke arah media teknologi baru dan media yang lebih interaktif. Nah, sekarang kita masuk nih pembahasannya mengenai penerapan digital marketing yang kami gunakan dalam tempat usaha Aquangga menggunakan dua cara ini. Yang pertama adalah social media marketing. Mungkin salah satu poin penting dari pemasaran media sosial adalah kemampuannya untuk membangun dan menarik minat masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu manfaat media sosial adalah sebagai media promosi. Sebagai pemilik bisnis, Aquangga memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan konsumen baru melalui media sosial. Nah, dari sana Aquangga bisa membangun dan menarik minat mereka melalui komunikasi yang efektif dengan konten-konten yang dibagikan. Nah, cara yang kedua yang kami gunakan adalah web marketing atau e-commerce. Salah satu media yang kami gunakan dalam penerapan digital marketing di sini adalah web marketing atau e-commerce, yang lebih tepatnya yaitu Shopee. Siapa sih di sini yang belum tahu Shopee? Nah, alasan kami memilih Shopee sebagai salah satu digital marketing yang kami gunakan karena platform ini memiliki pengguna aktif lebih dari 120 juta pengguna. Sudah setengahnya dari penduduk di Indonesia ya. Di Indonesia itu 230 jutaan kurang lebih. Serta Shopee ini merupakan salah satu platform penjualan yang paling sering digunakan di Indonesia. Bahkan menurut data, platform Shopee ini memiliki pengguna paling aktif nomor 1 di Indonesia. Penggunaannya yang mudah, serta memiliki beberapa promosi-promosi yang dapat digunakan oleh Aquangga. Pada usaha Aquangga di sini sudah memiliki akun Shopee itu sendiri, dan kami hanya memaksimalkannya dengan menggunakan fitur-fitur promosi yang disediakan langsung oleh pihak Shopee itu sendiri. Baik, terima kasih. Nama saya Surya dengan NIM 054. Langsung saja kita ke pembahasan ya, mengenai pengolahan data transaksi penjualan di tempat usaha Aquangga. Sistem keuangan pada usaha Aquangga ini masih terbilang belum mengikuti perkembangan dikarenakan pencatatan penjualan serta perhitungan keuangan masih belum tertata dengan baik. Maka dari itu, pencatatan penjualan dan laporan keuangan menggunakan digital accounting menjadi salah satu hal yang bisa menjadi jalan keluar. Pencatatan keuangan di sini terbilang simpel, yaitu mencatat uang masuk dan uang keluar, serta laporan tiap bulannya dapat terbaca dari data yang dihasilkan, apakah itu laba atau rugi pada periode tersebut. Untuk pendapatan penjualan dari tanggal pertama KKN sampai terakhir, mendapatkan nominal sebesar Rp4.583.500 dan harga pokok penjualan sebesar Rp2.300.500, sehingga dapat diketahui bahwa pendapatan bersih sebesar Rp2.283.000. Kita hitung sama-sama ya untuk laba ruginya. Untuk pendapatan didapat senilai Rp5.018.000
Yang kedua, harga pokok penjualan didapat senilai Rp2.421.000, maka didapatlah laba kotor senilai Rp2.597. Dari hasil laba kotor tersebut dikurangi biaya operasi produksi senilai Rp3.105.000, maka didapatlah laba bersih senilai minus Rp508.000 atau pendapat itu berkurang Rp508.000. Alasannya kenapa? Alasannya laporan laba rugi di sini masih minus karena perhitungannya baru setengah bulan atau 14 hari dari tanggal pertama Agustus sampai tanggal 14. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang simpulan dan saran. Simpulan. Kami sadari bahwa serangkaian kegiatan kuliah kerja nyata yang telah dilaksanakan oleh kelompok 71 di usaha mikro kecil menengah Aquascape belum dapat memberikan kontribusi secara optimal kepada pemilik usaha mikro kecil menengah. Dari uraian yang telah dipaparkan di atas mengenai kegiatan kuliah kerja nyata, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dari laporan kuliah kerja nyata ini, antara lain UMKM Aquascape belum melakukan pencatatan atas kegiatan usaha yang dilakukan dan UMKM tersebut belum bisa menyusun laporan keuangan atas kegiatan usaha yang dilakukan. Salah satu faktor yang menyebabkan belum disusunnya laporan keuangan adalah kurangnya pengetahuan mengenai cara penyusunan laporan keuangan dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pemilik UMKM. Dari segi manajemen pemasaran yang telah dijalankan oleh Aqua Angga, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, produk Aquascape belum memanfaatkan secara maksimal media online dalam mempromosikan dan memasarkan produknya. Yang kedua, produk mudah ditiru oleh orang lain yang dapat memunculkan kondisi persaingan semakin ketat. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun kalimat yang kurang berkenan. Dengan ini kami akhiri presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.